Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema penguasaan diri atau mengendalikan diri. Marilah kita buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam Yakobus 1 ayat ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, masalah marah, manusia itu lebih cenderung untuk melakukan marah. Apalagi kalau kita adalah pimpinan dari satu perusahaan. Tanpa disadari, kita seringkali untuk marah terhadap bawahan saudaraku. Rasanya marah itu menjadi konsumsi sehari-hari. Karena merasa apa saudaraku? Karena merasa pimpinan tentunya lebih mengerti, lebih berkuasa. Jadi dengan sendirinya sikap-sikap untuk marah itu lebih cenderung dilakukan, saudara. Kalau kita sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita harus berpikir, kalau kita marah, apakah tindakan kita sudah menyakiti orang tersebut, sudah membuat orang itu kecewa, dan yang terpenting, apakah kita sudah berpikir kalau kita marah sudah melukai hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harusnya kita berpikir kalau kita mau marah, tentunya harus ada dasar apa yang menjadi kita marah. Apalagi dengan karyawan, bawahan. Sepertinya kita harus berpikir kembali, apakah dengan kemarahan itu menjadi keuntungan bagi kita? Apakah dengan marah orang itu akan menjadi sadar dengan kemarahan kita? Ini harus kita berpikir lebih lagi untuk kita berubah, kita untuk bisa mengendalikan untuk tidak marah. Penguasaan diri banyak sekali yang kita harus lakukan, saudaraku. Misalnya ketika orang itu memiliki uang banyak, pergi ke suatu mall dan dia melihat barang-barang yang menarik, namun dia tidak membelinya. Ini juga termasuk penguasaan diri. Tapi penguasaan diri seperti ini, saudaraku, ini gampang untuk kita lakukan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena kalau kita membeli barang, tentunya uang kita harus kita keluarkan. Jadi bisa saja kita bisa, dalam arti kata, penguasaan diri. Tapi kalau marah kepada orang,
itu rasanya tidak ada budget yang kita keluarkan. Sepertinya marah itu adalah barang gratis, saudaraku. Jadi setiap saat marah itu gampang untuk dilakukan. Coba saudaraku, kalau sekali marah, misalnya kita diberi sanksi, sekali marah harus bayar, gak usah besar-besar, 1 juta rupiah. Itu orang akan berpikir, pimpinan akan berpikir, saudaraku, kalau saya marah dengan bawahan saya, dengan karyawan saya, kalau 1 hari 3 kali marah bayar 3 juta, dia nggak akan marah, saudaraku. Nah itu kalau dihitung dengan uang. Tapi kalau dipikir lagi, yang lebih benar-benar kita berpikir, kalau kita marah melukai hati Tuhan, itu bukan karena kita tidak mengeluarkan uang atau mengeluarkan uang. Itu perbuatan dosa yang tidak bisa dibayar dengan uang. Harusnya kita berpikir, kalau kita marah itu adalah satu tindakan perbuatan dosa, saudaraku, dan tidak bisa ditebus dengan membayar uang kepada Tuhan. Jadi kita harusnya bertobat, kita harusnya berubah. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita, menguasai diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti itu, saudaraku. Marilah, saudaraku, mulai hari ini kita belajar. Setiap dalam perkataan itu harus ada pertanggungjawaban sama Tuhan. Apakah ini menyukakan hati Tuhan atau tidak? Kalau tidak, jangan lakukan. Dan kalau kita benar-benar mau berubah, mau bertobat, tentunya kita punya target. Yang biasanya 1 hari marahnya 3 kali, belajar untuk marah 1 kali saja. Dan biasanya kalau 1 minggu marah 2 kali, belajar dalam 1 minggu hanya 1 kali saja. Tapi ada satu target di mana setiap saat kita belajar untuk tidak marah. Jangan berpikir saya sudah mengurangi marah, tapi belajar secara total untuk tidak marah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama untuk belajar, untuk mengendalikan diri, untuk tidak marah, agar kehidupan kita selalu untuk menyukakan hati Allah Bapa di surga. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.